Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan teori berikutnya di mata kuliah sistem pertahanan jaringan lanjut. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang fungsi dari SSL itu sendiri. Nah, pengertian dan fungsi SSL. SSL itu adalah Secure Socket Layer di sini ya. Jadi bagi setiap pengguna atau domain hosting biasanya kan sering mendengar tentang SSL. Nah, ini sangat familiar. Sebenarnya SSL sendiri digunakan untuk proses enkripsi sebuah website atau URL website yang dimana mengkategorikan bahwa website itu aman atau secure ya. Nah, apa itu SSL? SSL atau Secure Socket Layer adalah cara sebuah situs web membuat sambungan aman dengan browser web pengguna. Nah, setiap kali seorang server atau server web mengunjungi situs yang aman yang menggunakan teknologi SSL, menciptakan sebuah link yang terenkripsi antara sesi browser mereka dan web server. SSL adalah standar industri untuk komunikasi web yang aman dan digunakan untuk melindungi jutaan transaksi online setiap harinya. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan sertifikat SSL itu? Jadi, web server harus memiliki sertifikat SSL sebelum dapat membuat koneksi ke SSL-nya tersebut. Ketika seseorang mengaktifkan protokol SSL di server web mereka diminta untuk menjawab pertanyaan yang akan membangun identitas mereka. Nah, pertanyaan ini meminta informasi tentang kedua situs dan perusahaan. Setelah sertifikat SSL yang diminta, server web akan menciptakan dua kunci kriptografi, yaitu adalah kunci pribadi dan lainnya adalah kunci publik. Jadi kalau kita bilang kunci publik itu ada namanya PKI ya, atau Public Key Infrastructure yang digunakan di sini. Nah, tombol ini digunakan bersama dengan rumus enkripsi untuk menciptakan aman hubungan antara web server dan sesi browser. Mengapa menggunakan SSL? Tujuannya adalah untuk mengenkripsi informasi yang sangat sensitif di sini. Nah, alasan utamanya adalah menjaga informasi sensitif selama dalam proses pengiriman melalui internet dengan cara dienkripsi, sehingga hanya penerima pesan yang dapat memahami dari hasil enkripsi tersebut. Hal ini sangat penting karena informasi yang kita kirimkan di internet membutuhkan proses perjalanan dari komputer ke komputer sampai mencapai server tujuan. Nah, komputer lain yang ada di antara Anda dan server dapat melihat nomor kartu kredit, username, dan password, dan informasi sensitif lainnya bila hal ini tidak dienkripsi dengan sertifikat SSL. Oke, ini tentang teori tentang SSL. Kita lanjut ya. Jadi ketika kita berbicara tentang di sini ada introduksi dari SSL atau socket layer di sini. Yang akan dibahas adalah tipe dari enkripsinya, dari SSL history, desain goalnya seperti apa, protokol, problem, dan copying teknologinya. Nah, tipe dari enkripsinya menggunakan symmetric key atau algoritma use yang satu kunci. Dia akan di-share dan dikirim. Ini contohnya untuk di symmetric key-nya. Terus transfer dari secure yang dimasukkan adalah sangat berfungsi. Jadi untuk komunikasi di dua arah tadi. Ini contoh dari symmetric key-nya. Apa dengan asymmetric key-nya? Algoritma menggunakan multiple. Artinya kan ada beberapa perpaduan tentang enkripsi tersebut. Ini contoh di asymmetric key-nya. Jadi mereka akan mendekode teks dan mengencode sebuah jaringan, mestinya kayak public ke private. Jadi kalau kita melihat dari ada jaringan VPN atau VPS to VPN, itu ya digunakan seperti ini untuk enkripsinya. Nah, historinya bisa kita lihat dari Netscape, ini Flows tahun 94, versi 2 nya dipublish tahun 95, terus diimplementasikan Netscape Product di tahun 95. Ada lagi Microsoft Version atau PCT. Ini terbit tahun 95 dan SSL versi 3-nya diterbitkan juga di akhir tahun 95. Sedangkan di versi 3 mengimplementasikan Netscape Product mulai di awal tahun di 1996. Ini dengan client authentication-nya. SSL untuk desainnya tujuannya ini untuk secure ya. Jadi kita lihat untuk secure dan ada peer authentication-nya. Ada fungsi untuk efisiensinya. Ini session cache-nya atau sesi caching-nya. Terus ada extensible.
Nah, di user ini juga akan terlihat sangat transparan karena datanya nanti kan kita setiap browser itu diminta untuk certified browsernya, data integritas, misalnya dengan ini ada autentifikasinya. Jadi ada pesan autentifikasi untuk kodenya. Ini sesi masih versi 3. Jadi layer dia berada di layer protokol. Terus apa sih yang akan dilakukan untuk transmitnya? Kita bisa melihat dari MAC, encrypt, transmit, dan resolve. Jadi seperti apa sih fungsi dari SSL itu sendiri? Ini protokolnya. Nanti kita fungsinya terus implementasi seperti apa nanti kita lihat ya tentang SSL. Ini protokol stack, jadi ada telnet, HTTP, SSL alert protokolnya, SSL chain shipper spec, terus SSL handshake protokol, SSL record protokol, dan TCP dan IP itu sendiri. Ini contoh-contohnya alert layernya dari SSL protokolnya. Terus ada chain shipper spec, jadi untuk menggunakan algoritma shipper yang di sini ya. Terus ada record layer protokolnya, ini contoh header konten untuk tripatnya. Jadi ada MAC, actual data, dan padding data. MAC adalah message authentication code, ensure data integrity, misalnya seperti checksum. Dari padding digunakan untuk data integral size untuk blok shippernya. Terus ada namanya fragment data, ini restriction 2/15 byte atau di bawahnya. Terus menggunakan metode dengan handshaking protokol. Jadi handshaking itu kayak kita analogikan kayak semut ketemu semut salaman itu kan nggak pernah semut ketemu semut nggak salaman itu kan. Ada contoh kriptografik di parameter dari session state untuk produce by SSL handshake protokolnya adalah protokol version, kriptografi algoritma, dan autentikasi dari yang lainnya, dan biasanya menggunakan public key. Ini contoh protokol handshaking. Jadi ada klien, server, mesti klien lagi, server, klien, mesti server. Jadi ini contoh metode dari handshaking protokol. Jadi klien menyatakan halo, gimana kabarnya, saya kenal ID-mu berapa, ditanya di server ini, nanti diteruskan lagi sampai sehingga proses handshake-nya ini sampai proses selesai. Ini contoh di handshake protokol. Nah, sedangkan certificate-nya di sini ada dikategorikan ada subjek, ini dengan nama dan public key, isu dari nama dan ada pengenalnya atau tanda ID-nya pengenalnya, dan validity-nya nanti jadi not before date dan after date, jadi sebelum dan sesudahnya akan dicatat juga tanggal masuk dan keluarnya nanti. Ada lagi administrative infonya dari versionnya, serial numbernya, dan extended dari info. Extendednya adalah beberapa permintaan atau request lain, misalnya sesuai dengan rule yang diberikan nanti. Ada bagaimana problemnya? Jadi orang hanya bisa melakukan crack SSL encryption untuk mencari, jadi untuk melakukan proses ini. Terus banyak user menggunakan SSL 2.0, jadi untuk di 3 ini masih jarang digunakan. Terus versi 2 ini tidak pernah menggunakan authentication dengan handshake. Jadi di versi 2 tidak melakukan terminologi seperti kayak handshaking protokol tadi. Dan firewall sendiri tidak bisa regulate data. Sama dengan proxy juga tidak bisa cache informasinya. Jadi tidak ada cache informasi dalam proxy tersebut. Ini contoh di Netscape ya. Jadi masih digunakan di Netscape. Terus ada lagi namanya Competing Technology. Ini digunakan TLS atau Transport Layer Security, TLS-nya. Jadi kita berbicara tentang Internet Engineering Task Force atau IETF. Ini adalah based on SSL dan ada Secure Electronic Transaction atau SET. Contohnya adalah Visa dan Mastercard for bank card atau transaction, digunakan untuk Secure Electronic Transaction atau SET yang digunakan. Ada lagi digital envelope atau generate rank, key dan sign dengan penerima atau recipient yang digunakan dengan public key-nya. Tetap ya, dengan namakan public key pasti akan dipakai juga. Terus ada lagi namanya PCT, itu adalah Private Communication Technology. Ini contohnya digunakan oleh Microsoft. Terus lanjut ke RSA chipper site yang digunakan. Ada strong chipper, contohnya adalah triple dash, dimulai dari 168 bit dan SS1. Ini akan menggunakan message authentication-nya. Ini udah banyak di internet, udah banyak ya. Ada strong chipper-nya. Ini contoh-contoh yang digunakan bisa pakai RCA4 atau RC2 atau dash 56 bit dan SS1. Ada juga digunakan exportable chipper suite atau friends accept them only with SSL. Ini contoh adalah RC4 yang digunakan dan RC2.
Jadi kalau di RC2 adalah block chipper dan RC4 adalah stream chipper. Jadi dikategorikan di sini ya, RC2 adalah block chipper dan RC4-nya digunakan untuk stream chipper, dan MD5-nya adalah Mercedes algoritma developed by Rivers. Jadi ini paling banyak yang kena nih, paling banyak rentan menggunakan model enkripsi MD5. Nah, biasanya kombinasinya di sini ditambahin dengan SAA atau RSA yang digunakan. Sedangkan SS1 adalah secure hash algorithm, hash function digunakan oleh US government. Jadi SAA yang digunakan oleh US government itu sendiri. Di Fortesa Chipper Suite ada strong Fortesa Chipper Suite yang digunakan RC4 di sini. Dia sudah naik 128 bit, tadi di sini 68, di sini yang 128 bit dengan MD5, dan di sini adalah 128 bit dengan SAA. Jadi perbedaannya di sini nanti. Jadi yang menggunakan kombinasinya MD5, kalau DS5 6 bit dia dengan SA1, kalau di sini RC4 128 bit dengan SA1. Nah, RC4 dengan skipjack ini 80 encryption dan SA1. Nah, the skipjack adalah chipper dari classified symmetric key atau symmetric key cryptographic. Nah, ini paling banyak yang paling secure adalah di sini. Jadi kalau untuk membuat atau decrypt di seperti ini ya, kalau Humanity saya kira masih belum bisa ya dilakukan seperti itu. Nah, ini contoh explain-nya bisa Anda cek di Home Escape.com SSL3 atau SSL2 di HTML. Ini bisa Anda cek langsung di internetnya langsung. Oke, itu sekilas tentang SSL. Jadi nanti seperti apa proses penggunaannya kita bisa cek di sini ya. Ini contoh penggunaan dengan SSL. Jadi ada tanda kuncinya di sini. Ini yang bisa kita lihat untuk penggunaan dari dilihat di sini adalah koneksi secure. Jadi kalau mau dicari kayak gini, misal contoh ya, kita cari jaringan komputer, kita akan mencari beberapa, misalnya kita buka aja semua web di sini. Jadi mungkin kita bisa ketemu situs yang tidak menggunakan SSL. Oke, nah ini contohnya ya. Ini kita ketemu di salah satu situs. Ini not secure. Ini contoh tidak menggunakan teknologi SSL tadi. Yang lainnya sudah menggunakannya. Ada tanda kuncinya di sini. Oke, udah ketemu di sini. Oke, sekian. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, tinggal ditulis di kolom komentar di bawah ya, di channel sini, di Joko Dusanto Official. Terus kalau ada materi yang ingin diminta, nanti tinggal masukin komen di situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.